Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, ngobrolin soal zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu merupakan zaman ketika manusia masih belum mengenal tulisan. Nah, itu yang dikatakan oleh para ahli sejarah guys. Dan kalau ngobrol lagi masalah ini ya, pembabakannya gitu ya. Nah, ada zaman ketika manusia masih menggunakan ini ya, batu-batu sebagai peralatannya gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk sarana pemujaan. Dan di zaman batu ini menuju ke arah bercocok tanam. Nah, ini benda-benda yang digunakan ya guys ya. Kalau bercocok tanam kan udah mulai tembikar ya, tapi kalau di zaman peralihannya, nah itu ada zaman yang disebut sebagai zaman megalitikum. Dan zaman megalitikum ini ditandai dengan adanya temuan-temuan yang berukuran besar ya, seperti arca prasejarah, ada sarkofag, ada dolmen, kemudian ada kubur batu kayak gitu ya, menhir. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Dan di zaman ini ya, megalitikum ini juga ada suatu tinggalan guys ya, yang disebut sebagai batu dakon. Nah, apa sih batu dakon itu? Nah, batu dakon ini adalah suatu benda yang terbuat dari batu juga, yang di situ ada cekungan-cekungan gitu, yang seolah-olah seperti permainan ini ya, permainannya orang-orang Jawa tradisional gitu ya, untuk anak-anak gitu ya, yaitu dakon atau congklak ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah batu congklak mungkin ya. Oke, dan untuk benda-benda seperti batu dakon itu fungsinya untuk apa ya? Nah, ada yang mengaitkan bahwa itu kaitannya sama kesuburan ya, karena tahu sendiri ya bahwa di masa lampau suatu kesuburan itu ya, nah, itu adalah suatu hal yang memang diinginkan ya untuk ada gitu ya, karena bercocok tanam itu kan memang ini yang membutuhkan air ya, terus kemudian tempat yang subur kayak gitu juga. Dan untuk masa bertanamnya itu, nah ini mereka atau orang-orang prasejarah itu punya ini sih kayak semacam perhitungannya sendiri gitu ya. Dan untuk menghitungnya itu ya dilakukan, katanya sih ini hanya perkiraan juga sih ya, diambil dari ini ya, patokan kalau air yang ada di dalam cekungan-cekungan di batu dakon itu sudah penuh dan mungkin sudah luber kayak gitu, nah itu udah kategorinya udah masuk bercocok tanam ya. Dan tidak hanya ini aja sih, batu dakon aja sih yang menunjukkan hal yang berkaitan dengan kesuburan, tapi juga ada lumpang ya guys ya. Nah, itu juga dikait-kaitkan juga dengan kesuburan ya. Sejak ini ya, masyarakat udah mengenal cara untuk bercocok tanam. Nah, seperti yang sekarang Anda lihat gitu ya, ada sawah-sawah kayak gitu. Dan ini awalnya sih ya karena masyarakat prasejarah waktu itu ya, ini sih mereka mulai membudidayakan tanaman dari yang tadinya mereka hanya buang biji-bijiannya, ternyata kok tumbuh kayak gitu guys. Dan ini dia wujud dari batu dakon ya. Nah, ini seperti ada lubang-lubang kayak gitu, dan ini diletakkan di satu tempat, dan itu digunakan, ada yang mengatakan bahwa untuk penanggalan untuk nanam apa ya gitu ya. Ya, batu ini fungsinya kayak gitu guys. Oke, dan ini mirip ya dengan lubang-lubang yang ada di dalam permainan dakon ya, makanya disebut sebagai batu dakon. Dan tempat temuan dari batu dakon ini sih yang saat ini banyak
didapatkan, yaitu di areal dekat persawahan ya. Makanya ini dikait-kaitkan dengan ya kesuburan gitu guys. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa memang apa benar atau enggaknya sih ya nggak tahu ya, karena di zaman prasejarah ya, khususnya di megalitikum, nah ini masih belum mengenal tulisan. Jadi untuk mengatakan bahwa ini mutlak memang digunakan untuk perhitungan masa atau waktunya bercocok tanam, ya nggak tahu juga gitu guys. Oke, jadi yang penting adalah ini merupakan warisan dari budaya manusia masa lalu yang perlu dilestarikan ya guys ya, dan memang perlu dikaji lebih jauh lagi. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.